Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, pada kesempatan yang lalu di pertemuan atau di tutorial yang keempat, kita sudah sampai di bagaimana kita membuat tabel, kemudian mengisi sel-sel atau tabel tersebut dengan data. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya untuk melakukan modifikasi terhadap isi dari sel. Modifikasi yang saya maksudkan misalnya begini. Kadang-kadang kita membuat tabel, misalnya judulnya ini, judul dari masing-masing kolom ini mau dibuat menjadi tebal tulisannya. Di samping lebih besar juga ketebalannya, ketebalan dari hurufnya. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Anda tinggal blok semuanya yang mau dipertebal. Misalnya ini kita pertebal dari nomor urut sampai dengan keterangan. Kalau hanya satu, kita klik di yang mana yang mau dipertebal, lalu kita klik ini bold. Ya, sama halnya dengan ini. Kalau mau dipertebal, klik bold. Berikutnya, kalau mau dipertebal beberapa sel, Anda tinggal blok selnya menggunakan tombol shift dengan panah ke kanan, atau tombol shift kalau misalnya dari sini berarti tombol shift dan panah ke kiri, ataukah menggunakan mouse tinggal geserkan mouse dengan menekan tombol kiri mouse seperti itu, lalu ambil bold. Oke, seperti itu kita memodifikasi isi dari sel atau range dengan modifikasi bold atau ketebalan teks. Kemudian kalau kita mau mengubah warnanya, Anda bisa, misalnya saya mau ubah seluruhnya, kita blok, lalu kita ambil ini font color, diisi dengan warna, misalnya warna merah atau warna apa seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau tempatkan di tengah, misalnya untuk nomor induk siswa kita mau tempatkan di tengah, kita blok semuanya, lalu kita ambil yang tengah ini ya, center. Oke, kita perkecil sedikit. Kemudian nama siswa kita biarkan saja seperti ini, tapi kalau misalnya terlalu dekat dengan ini, dengan garis pembatas kolomnya ini, kita mau buat dia supaya agak ke kanan sedikit, bisa kita klik blok semuanya, lalu kita ambil yang ini, satu kali saja kita klik supaya dia agak bergeser, tidak terlalu dekat dengan garis, lalu ini kita perbesar seperti itu, supaya jangan terlalu dekat dengan garis kolomnya, pembatas kolomnya. Nah, kemudian kita perbesar lagi sedikit. Lalu nomor urut ini kita mau tempatkan di rata kiri atau tepat di tengah-tengah, sama seperti nis, bisa kita blok semuanya, terus kita ambil yang tadi ya, center. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita perkecil, misalnya seperti itu. Kalau misalnya teksnya ini keluar dari kolomnya, sementara kalau misalnya kolom nomor urut kan tidak sebesar ini toh, karena agak kurang bagus, kita perkecil saja. Tetapi teks yang di atas ini kita ubah, di wrap, apa istilahnya, dibuat supaya dia apa istilahnya, terlipat ke bawah gitu. Kita pakai ini wrap text, maka dia akan melipat ke bawah seperti itu ya. Oke. Kemudian tempat tanggal lahir tetap seperti ini, kemudian ini seperti ini. Kalau misalnya ini mau diberi warna, bisa blok, kemudian latar belakangnya kita ubah dengan misalnya warna ini, misalnya warna ini. Oke.
Kemudian ini posisinya kan ada di bawahnya baris, ya kan? Kayak ini sini. Sementara di atas ini areanya cukup luas. Kalau misalnya Anda mau tempatkan di tengah-tengah, Anda bisa blok semuanya. Kalau misalnya cuma satu saja, silakan Anda klik di sel yang diinginkan, baru Anda ambil yang ini, middle align. Tapi kalau misalnya mau semuanya, Anda blok semuanya menggunakan mouse atau pakai kombinasi tombol di keyboard, tekan shift dan tombol anak panah, lalu ambil middle seperti itu. Oke ya. Jadi kalau yang ini, yang center ini untuk vertikal, kalau yang ini untuk maaf, terbalik. Kalau yang ini untuk vertikal, kalau yang ini untuk horizontal. Ya. Oke. Nah, kemudian tambahan lagi, misalnya kalau kita mau menemukan sebuah data, misalnya data ini kebetulan hanya 12 nomor urut ya, dan nama siswanya baru 9. Tapi kalau misalnya nama siswanya sangat banyak, misalnya kita kelola data untuk satu sekolah, itu berarti data siswanya kan banyak sekali. Bagaimana kita mau mencari data siswa tertentu dengan cara yang cepat? Gimana caranya? Kita pakai Ctrl F. Tekan tombol Ctrl pada keyboard dan huruf F pada keyboard. Lalu Anda misalnya mau cari datanya Cynthia Nanlohi, Anda tinggal tulis Cynthia saja bisa, atau complete Nanlohi juga bisa, seperti itu. Maka secara otomatis sel pointer ini akan berpindah ke data yang Anda cari. Ini kan sekarang ada di sini sel pointernya. Kalau Anda find, Anda tekan enter, maka sel pointernya akan mengarah ke apa yang Anda cari. Misalnya Anda mau cari boro misalnya. Ini Anda tulis saja di sini boro misalnya. Oke, lalu Anda enter atau tekan find next, seperti itu bisa juga. Maka dia akan mencari isi sel yang ada ini kata atau abjad ini BORO, seperti itu ya. Oke, kalau kita find next lagi, dia kalau tetap di sini berarti hanya cuman satu data ini saja yang ada tulisan BORO, selebihnya tidak ada, kayak gitu. Kalau misalnya saya tulis apa misalnya RA misalnya, saya tulis RA, lalu saya find next, maka dia akan sampai ke sini. Ada RA di sini, di Gaspar Gawi Oran ini ada RA di sini. Kemudian kalau saya find next lagi, dia ke yang berikutnya. Di sini ada RA juga. Di sini Carlos Kawagembura itu ada RA juga. Find next lagi, sudah tidak ada. Oke ya, berarti hanya dua data itu saja yang dia temukan. Seperti itu. Kemudian misalnya itu untuk string atau teks. Kalau misalnya Anda mau cari angka juga bisa. Misalnya Anda ketik angka 10 misalnya. Lalu find next, maka dia akan mengarah kepada data yang kita cari, yaitu angka 10. Kalau kita find next lagi, maka dia akan sampai ke A10 karena ada angka 10-nya di situ. Find next lagi, dia akan bolak-balik di situ karena berarti hanya ada dua data itu dalam satu lembar kerja ini. Oke ya. Saya pikir itu untuk sementara yang bisa saya tambahkan di tutorial yang kelima ini. Nanti kita akan lanjut lagi di tutorial yang keenam tentang bagaimana caranya kita melakukan modifikasi terhadap kolom, kemudian baris dan juga sel. Oke, di situ nanti kita belajar tentang bagaimana cara menyisipkan baris, menyisipkan kolom, menghapus, memindahkan, dan sebagainya. Oke, demikian. Sampai jumpa. Amole, nare.